Halo sahabat tonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama The Matchmaker? Yuk kita mulai aja alur cerita kelanjutan episode terakhir ya. Bu Kyum dan Yejin akhirnya tiba di rumah Nyonya Pak karena Bu Kyum membujuk Yejin agar mereka kembali dan tidak ingin merusak reputasi keluarga Yejin. Bu Kyum meyakinkan Yejin bahwa Bu Kyum akan secara resmi melamarnya. Saat Nyonya Pak mencoba menghentikan hakim kepala memasuki kamar pengantin, Yejin dan Bu Kyum menyelinap masuk. Sundok dan Jungwo bersembunyi, dan ketika hakim kepala menerobos masuk, dia melihat Bu Kyum dan Yejin dalam posisi layaknya suami istri. Semua orang di luar kamar kaget melihat pasangan Yejin, termasuk Nyonya Pak. Setelah melihat wajah Bu Kyum, semua tamu membicarakannya, lalu pergi karena diusir. Nyonya Pak langsung menghadapi Yejin, Bu Kyum, Sundok, dan Jungwo. Nyonya Pak sangat marah dan menyalahkan Sundok karena merusak rencananya. Dan akhirnya Nyonya Pak menamparnya. Tapi Yejin membela Sundok. Bu Kyum pun ikut membela Yejin. Di tempat lain, mantan pemburu budak melamar Nona Yeoju yang asli. Nona Yeoju dan putrinya sangat senang, dan pernikahan kecil pun dilangsungkan. Sebelum pergi, Jungwo menyatakan niatnya kalau dia ingin kawin lari bersama Sundok saat itu juga. Tapi Sundok meyakinkannya bahwa Sundok ingin menyelesaikan situasinya dengan Nyonya Pak. Sundok juga mengakui kalau dia menyukai Jungwo kepada adik iparnya Yejin. Tapi Yejin pun tidak dapat berkata apa-apa melihat keadaan ini semua. Malam itu, Nyonya Pak mengomel kepada Sundok dan keceplosan mengatakan bahwa dirinya sendiri yang telah membunuh suami dan adiknya demi keluarga mereka. Yejin tidak sengaja mendengar hal itu dan menjadi sangat marah. Yejin ingin pergi dari rumah itu, tapi Bu Kyum mendesaknya untuk tetap tinggal sehingga mereka bisa melanjutkan pernikahan mereka. Di istana, Raja senang dengan hasil kerja Jungwo, karena sebenarnya Raja tidak ingin keluarga Jo menikah dengan Menteri Pertahanan Lee. Sebagai imbalannya, Raja menjanjikan untuk membatalkan pernikahan Jungwo dengan mendiang putri. Namun, di sisi lain, Nyonya Pak punya rencana lain. Nyonya Pak membuat jebakan. Dia mengundang Jungwo untuk datang ke rumahnya, lalu memasukkan Jungwo dan Sundok ke dalam satu ruangan bersama dan mengunci mereka di dalam. Akhirnya, Jungwo dan Sundok mengetahui niat Nyonya Pak, tapi mereka lebih memilih untuk tidak lari. Nyonya Pak kemudian memanggil penjaga kerajaan dan melaporkan Jungwo atas tindak pelecehan terhadap menantunya Sundok. Raja yang mendengar hal ini tidak percaya dan memilih untuk menanyai Jungwo secara langsung. Tapi, untuk melindungi Sundok dari Nyonya Pak, Jungwo bersikeras bahwa itu memang benar. Keesokan harinya, Sungu bersikeras untuk menjemput dan membawa Sundok keluar dari kediaman Nyonya Pak, tapi tidak berhasil. Nyonya Pak mendatangi Jungwo di penjara dan mengejeknya, tapi Jungwo mengatakan semua orang yang menggunakan ulat sutra emas beracun akan berujung kehancuran bagi dirinya sendiri, menurut sejarah yang dibacanya. Tapi tentu saja Nyonya Pak tidak bergeming. Obong dan para maeng mencoba menyelamatkan Jungwo, namun terlambat. Karena malam itu, Jungwo akan diberikan hukuman mati dengan cara meminum racun. Sebelum Jungwo meminum racun itu, Raja memberikan kesempatan terakhir kepadanya agar tidak mengakui cintanya kepada Sundok. Tapi, Jungwo tetap mengakui perasaannya. Di tempat lain, Nyonya Pak juga memberitahu Sundok bahwa Jungwo sudah mati. Jungwo akhirnya meminum racun itu dan sekarat. Nyonya Pak juga menyuruh Sundok untuk bunuh diri. Kemudian, Raja mendapatkan informasi kalau menantu Nyonya Pak, yaitu Sundok, dikabarkan sudah meninggal karena bunuh diri. Sementara itu, ternyata Jungwo terbaring di kamarnya. Dia sekarat dan berhalusinasi Sundok menemaninya. Tabib Raja telah menyelamatkan Jungwo atas perintah Raja. Jungwo akhirnya bangun, tapi langsung pingsan lagi ketika mengetahui bahwa Sundok sudah mati. Pernikahan Yejin dan Bu Kyum disetujui. Mereka tinggal bersama dan membesarkan Gunsok. Samsun juga masih terus menulis novel. Dia mengalami hambatan dalam menulis, dan Sungu membantunya. Buku terbarunya adalah tentang kisah cinta tragis Sundok dan Jungwo. Sementara itu, Duri sedang hamil, dan Seo sangat menyayanginya. Hana dan putra mahkota sudah menikah, tetapi mereka selalu menghabiskan hari-hari mereka berdiskusi tentang buku. Para pelayan mereka kesal, karena ini berarti mereka akan lembur lagi. Raja tiba-tiba mendatangi perpustakaan dan hendak menemui Jungwo. Jungwo pun kaget karena dikunjungi oleh Raja. Raja ternyata menyiapkan identitas baru untuk Jungwo.
dan memberikan tugas baru kepada Jungwoo untuk menikahkan semua perawan dan bujangan di seluruh Joseon. Dan raja pun mengatakan kalau dia sudah menyiapkan Mak Comblang yang akan membantunya. Keesokan harinya, Jungwoo mendatangi alamat Mak Comblang itu dan melihat Sundok menghampiri dan berbicara kepadanya. Jungwoo merasa kalau itu semua adalah halusinasi, tapi ternyata tidak. Sebuah kilas balik menunjukkan ketika Nyonya Park berusaha meyakinkan Sundok untuk bunuh diri. Sundok mengambil pisaunya, tapi menolak untuk bunuh diri. Sundok lebih memilih hidup untuk keluarganya daripada mati. Jadi, Sundok merobek kain bajunya yang menandakan dia akan pergi dari keluarga Nyonya Park. Setelah itu, Raja mengirimkan prajurit untuk melindungi Sundok atas permintaan putra mahkota. Sundok juga memalsukan kematiannya, sehingga dia bisa menjalani hidupnya sebagai Jung Sundok janda lajang. Dan sangat tragis, Nyonya Park sekarang tinggal sendirian di kediamannya, sambil bersikukuh bahwa dia tidak melakukan kesalahan. Sundok dan Jungwoo bersiap bersama untuk menjelajahi Joseon demi menuntaskan tugas yang Raja berikan. Tapi sebelumnya, Jungwoo ingin menikahi Sundok, tapi Sundok ingin berkencan dulu. Mereka tersipu dan berpelukan, sesuai kesepakatan. Dengan ini, The Matchmaker sudah tamat sahabat nonton. Teman nonton kamu senang, karena semuanya berakhir dengan baik untuk drama yang cukup menghibur. Gimana menurut sahabat nonton? Sampai jumpa di drama lainnya ya.